di dalam menuntut ilmu, menambah ilmu, belajar, bentuk bagian dari usaha kita untuk mencari keridhaan Allah. Dan tentunya itu semua bersandar kepada ilmu. Karena penekanan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari yang kita kenal, beliau menegaskan al-ilmu qabla qaulin wal amal. Ilmu itu mesti menjadi dasar dari ucapan dan dari amal. Artinya ilmu adalah fondasi dari kita beramal, dan syariat Islam itu sendiri berdiri di atas ilmu. Fondasi syariat Islam itu sendiri adalah ilmu. Karena wahyu pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dr. Abdul Majid Al-Ghaili, seorang ulama pakar Al-Quran dari Yaman, beliau mengatakan saat beliau mengkaji tentang wahyu Iqra ini, saat beliau mengkaji Iqra ini, surat Al-Alaq ini, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kerusakan manusia di bumi ini, beliau mengkaji dan beliau berusaha mentadaburi rahasia apa, bimbingan apa di balik kenapa Allah turunkan pertama itu adalah Iqra. Beliau di sana kemudian mengkaji bahwasanya masalah utama manusia itu dalam sikap perilakunya adalah apa perspektif, apa latar belakang pemikiran yang sedang dia anut. Seseorang melakukan tindakan atau keputusan atau perilaku apapun pasti didasari oleh suatu keyakinan yang ia anut. Seorang berbisnis karena keyakinannya adalah bisnis itulah jalan usaha yang paling tepat menurut dia. Seorang bertani mungkin menurut dia gini dan itu. Dan seorang intinya seseorang itu bersikap di latar belakangi perspektif, apa mindset yang ada yang ia adopsi. Dan itu berpijak kepada apa pengetahuan dasar yang masuk kepadanya. Jika pengetahuan itu salah, otomatis dia akan menjadi pijakan perspektif dan mindset dan pola berpikir itu sendiri. Kalau pengetahuan yang masuk itu salah, berakibat kepada cara atau pikiran yang sedang dianut itu sendiri juga salah. Kalau pikiran yang dianut itu sendiri salah, tentu berakibat pada kesimpulan keyakinan yang dia yakini tentu salah. Kalau kesimpulannya adalah keyakinannya salah, tentu sikap perilakunya pasti yang bersumber dari itu adalah juga salah. Penyembahan berhala itu sendiri berangkat dari cara pandang perspektif yang salah. Kenapa? Pengetahuan yang masuk adalah salah. Sebab itulah dasar itu yang dirombak oleh syariat Islam itu sendiri. Penyelesaiannya apa? Karena pengetahuan itu adalah tentang bagaimana cara belajar. Sebab itulah wahyu pertama itu turun, cara belajar. Iqra. Bimbingannya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan bimbingan panduan Tuhanmu. Nah, di sini luar biasanya beliau mengkaji di saat beliau melihat bahwasanya penyelesaian pertama itu adalah tentang apa cara belajar yang tepat. Cara belajarnya salah. Pengetahuan yang masuk itu salah karena cara belajarnya salah. Sehingga Iqra, bacalah. Tapi bacalah dengan apa? Dengan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya pembacaan itu mesti dilandaskan atas dasar Rabb, atas dasar Allah, atas dasar Tuhan, atas dasar pencipta ini. Dan dia kenalkan dirinya langsung. Man huwa Rabb. Di sini dilanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pencipta. Artinya pengetahuan itu mesti dipijaki terlebih dahulu atas dasar keyakinan pada pencipta. Kalau itu dibangun tentu nanti ujungnya apapun yang ia baca. Sebab
Perintah membaca ada, tapi apa yang dibaca tidak ada. Tapi panduan baca ada. Iqra, perintah baca. Panduan bacanya Bismi Rabbika. Siapa Rabb itu? Panduan bacanya adalah bacalah dengan landasan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Dia yang menciptakan dirimu. Tentang apa yang harus dibaca, ayat ini tidak menyebutkan sama sekali. Apa yang harus dibaca? Para ulama kemudian menjelaskan yang harus dibaca itu ada 3. Kitabullah al-mastur, kitab Allah yang tertulis, yaitu mushaf ini sendiri. Kemudian kitabullah al-manzur, kitab Allah yang nampak, yaitu alam semesta. Wa kitabullah al-mansyur, kitab Allah yang menyebar, yaitu manusia. Jadi pembacaan itu kata beliau mesti hadir pada 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, pembacaan alam semesta. Ketiga, pembacaan tentang manusia itu bagaimana. Berarti itulah bimbingan pertama dari wahyu itu sendiri. Nah, kita telah membahas bagaimana wahyu pertama itu turun, kemudian terjadinya fatratul wahyi, yaitu terhenti wahyu itu sendiri. Artinya kalau dikatakan terputus, dia bukan terputus, artinya terhenti. Keterhentian wahyu itu sendiri ada hikmah dan tujuan yang dikaji oleh para ulama, berusaha mengkaji apa hikmah dari semua itu sendiri. Nah, ada hal yang kita temukan dalam kitab sirah. Pertama, setelah turunnya wahyu Iqra itu sendiri kepada Rasul, semenjak itu kemudian setelah itu rentetan peristiwa itu, beliau dibawa Bunda Khadijah kepada Waraqah, Sayyidina Waraqah bin Naufal. Semenjak itu beliau sadar dan beliau tahu dan beliau yakin, dan itu tidak bisa beliau bantah sendiri, bahwasanya beliau telah ditunjuk, ditetapkan oleh Allah sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang nabi, dan itu terhunjam langsung pada diri beliau. Nah, tentunya peristiwa ini pertama, datangnya peristiwa Iqra itu mengakibatkan kegoncangan pada diri beliau secara psikologi. Artinya kekagetan. Tapi setelah peristiwa itu beberapa hari, ternyata kemudian wahyu itu tidak lagi datang. Nah, disebutkan dalam kitab Dr. Akram Dia Al-Amari, dalam kitab beliau Sahih Sirah Nabawiyah, kita temukan ada teks begini bunyinya. Kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira. Rasul setelah wahyu itu turun, kemudian terhenti, tidak turun lagi, tidak turun, berhari, berpekan. Akhirnya menimbulkan tasyawuk. Tasyawuk itu kerinduan. Ini kemarin turun wahyu, berarti saya sudah jadi nabi. Tapi kenapa bimbingan itu kemarin tidak hadir lagi? Jadi satu sisi mengalami kekhawatiran, ketakutan, satu sisi mengalami menunggu. Akhirnya apa? Akhirnya kata beliau, Rasul kembali ke Gua Hira, tapi tidak menemukan apa-apa. Dan di saat beliau turun siang itu, beliau mendengar seruan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah." Beliau lihat ke langit, ternyata malaikat Jibril yang datang menemui beliau waktu Iqra, kejadian itu. Nah, di sana malaikat Jibril menguatkan beliau, kemudian beliau kembali pulang. Dan itu terjadi untuk penguatan kepada beliau, tapi wahyu belum juga turun. Inilah yang disebut dengan fatratul wahyi. Ulama mengatakan berapa lamanya, ada yang mengatakan 40 hari. Dia hitungan hari, cuma berapa harinya. Pendapat yang dianut oleh Syekh Muhammad Abu Syahbah, ulama Al-Azhar, pakar sirah, beliau mengatakan 40 hari cuman. Dari turun Iqra ke wahyu kedua, surat kedua turun, itu jaraknya 40 hari. Nah, turun wahyu selanjutnya. Kita ambil pendapat yang banyak kita temukan dalam kitab sirah, yaitu wahyu yang turun selanjutnya itu adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah,
Wahyu ini turun, kemudian dari sinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak untuk menyampaikan dakwah. Apa dakwah yang beliau sampaikan? Dakwah yang beliau sampaikan pertama tentang ketauhidan, mengesahkan Allah, mengingkari kesyirikan. Intinya dakwah pertama itu ketauhidan. Kedua, artinya yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhirat, yang ketiga tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, mencuri, perbuatan-perbuatan tercela, kezaliman, berdusta, menganiaya orang, semua perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, karena iman kepada Allah itu sendiri bermasalah di Quraisy. Dan iman kepada hari akhirat itu sendiri tidak hadir di Quraisy. Sebab bagi mereka yang diyakini oleh Quraisy itu sendiri, akhirat itu tidak ada. Gambaran mereka tentang tauhid Allah, tentang Allah itu sendiri pun bermasalah. Ditambah dengan sikap perilaku mereka. Nah, di dalam kronologinya, kitab-kitab sirah menyebutkan bahwasanya yang pertama beriman kepada Rasul, mutlak yang pertama beriman kepada Rasul, manusia pertama beriman kepada Rasul itu adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau beriman kepada Rasul, artinya kalau Bunda Khadijah beriman kepada Rasul, berarti Rasul secara tidak langsung menyampaikan dakwah pertama di rumah beliau itu sendiri. Dan disinilah peran seorang istri yang telah Allah siapkan kepada beliau. Allah hadirkan seorang yang langsung menerima dakwah itu sendiri tanpa ada embel-embel yang lain. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang menarik dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pertama, jarak usia beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yaitu 2,5 tahun di bawah Rasul. Artinya Rasul 2,5 tahun tua dari Sayyidina Abu Bakar. Setelah Islam, siapa Sayyidina Abu Bakar itu sendiri? Pertama, beliau adalah seorang pengusaha sukses. Kedua, beliau adalah seorang sosok yang disegani di Quraisy. Ketiga, beliau satu-satunya pakar ilmu nasab. Artinya yang pakar tentang sosiologi antropologi Quraisy itu beliau satu-satunya orangnya. Artinya apa? Artinya beliau adalah satu-satunya sosok di Makkah, di langit Makkah, di Quraisy yang paling tahu tentang seluk-beluk sejarah suku, ini keturunan siapa, ini dari mana, ini apa, bagaimana, ini suku ini gimana sejarahnya dahulu, detail itu. Dan itu beliau sangat mengetahui. Kita di Minang, siapa yang mengetahui tentang seluk-beluk suku di Minangkabau ini? Dengan semua pecahan sukunya, dari mana datang daerah, kenapa daerah ini bisa dihuni, dulunya gimana, apa, bagaimana, semuanya. Tidak ada di Minang ini. Tapi di Quraisy ada. Dan beliau yang menjadi tempat bertanya Quraisy. Kalau ada masalah, ada selang sengketa, ada masalah tentang wilayah atau lain sebagainya, maka Sayyidina Abu Bakar yang menjadi tempat penyelesaian masalah. Karena beliau yang menguasai ilmu itu sendiri. Nah, beliau di saat beliau Islam, beliau langsung menyampaikan dakwah itu sendiri. Setelah beliau bersyahadat, beliau pun berdakwah. Ini yang menarik. Beliau berdakwah dan Islam di tangan beliau Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman itu Islamnya di tangan Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Semua kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu menjadi tabungan akhirat bagi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Kita tahu semua ini adalah sosok yang dijamin masuk surga. Asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Semua ini adalah 10 yang
di antara bagian dari tim 10 yang dijamin Allah surga. Dan semua ini adalah timbangan kebaikan amal jariah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harisah, dan banyak lagi. Nah, timbul pertanyaan, dakwah sirriyah atau yang disebut dengan dakwah secara sembunyi, waktunya berlangsung selama 3 tahun. Ini pertama, waktunya berlangsung selama 3 tahun. Di waktu 3 tahun itu, Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertanyaan, kenapa Rasul melakukan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi? Nah, ada hal yang harus kita pahami. Rasul memutuskan untuk, pertama, beliau dengan turunnya wahyu Iqra, kita jelaskan tadi, beliau telah tahu dan telah yakin bahwasanya beliau adalah nabi. Otomatis beliau secara tidak langsung tahu bahwasanya beliau diembani tugas. Dengan turunnya wahyu ya ayyuhal muddatsir itu, kemudian beliau berdakwah. Ini satu. Beliau adalah sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi nabi, sebelum turunnya wahyu, beliau adalah sosok yang dikenal baik di tengah Quraisy. Beliau adalah sosok yang ikut serta dengan segala aktivitas masyarakat Makkah. Masyarakat Makkah berdagang, apa yang dialami masyarakat Makkah beliau terlibat. Peletakan batu Hajar Aswad, merenovasi Ka'bah, Hilful Fudul, beliau terlibat. Artinya apa? Beliau adalah sosok yang terlibat dalam setiap peristiwa yang terjadi di Quraisy Makkah. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sosok yang diperhitungkan. Kenapa? Karena beliau adalah garis keturunan dari pembesar Makkah itu sendiri. Kakek beliau Qusay yang menata Makkah. Kakek beliau Abdul Manaf, kakek beliau Hashim, kakek beliau Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib telah kita kaji adalah satu-satunya sosok yang menjadi pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin pucuk, yang dipandang sebagai satu-satunya sosok yang bisa menempati wilayah kepemimpinan yang tak pernah terjadi sebelum beliau dan setelah Abdul Muttalib meninggal. Artinya apa? Abdul Muttalib menjadi sosok yang seolah beliau pemimpin tunggal. Buktinya apa? Buktinya beliau yang menjadi delegasi yang diminta bertemu dengan Abraha. Nah, sehingganya ini satu. Artinya apa? Rasul benar-benar memahami karakter masyarakat Makkah itu bagaimana. Karena beliau hidup di tengah masyarakat Makkah. Kedua, apa yang menyebabkan kenapa beliau cepat begitu membaca kondisi masyarakat beliau. Dan beliau tepat mengambil langkah dalam berdakwah itu. 3 tahun beliau dakwah dengan sir, secara sembunyi-sembunyi. Yang menyebabkan beliau cepat membaca kondisi itu sendiri dan cepat beliau membaca karakter masyarakat beliau itu sendiri, kita lihat jauh kembali ke belakang, yaitu hasil dari bimbingan Allah. Beliau dipandu pernah melewati fase yaitu mengembala domba. Kita kaji dulu, mungkin pernah kita buka dulu bagaimana mengembala domba itu. Mengembala domba itu sendiri yaitu bagaimana seorang pengembala itu harus memiliki ketajaman analisa dalam membaca kondisi keadaan domba. Karena domba itu sendiri adalah hewan yang tidak memiliki ekspresi. Dia datar wajahnya. Artinya seorang pengembala domba itu tidak sama dengan pengembala unta. Pengembala unta memiliki karakter nanti keras orangnya. Sayyidina Umar itu mengembala unta. Makanya Sayyidina Umar orangnya keras. Rasul mengembala domba. Sehingga Rasul itu, seorang pengembala domba itu, domba yang digembalakan itu wajahnya datar. Dia tidak memiliki ekspresi wajah. Binatang yang tidak memiliki ekspresi wajah. Dia lapar, sakit, lain sebagainya, dia tidak memiliki. Pengembalalah yang
bisa membaca tersebut. Otomatis kalau dia bisa membaca ini, pengembala, otomatis paling cepat dia nanti membaca keadaan manusia. Sehingganya kemudian beliau menempuh dakwah. Alasan beliau menempuh dakwah sir itu bukan hasil dari keputusan yang serampangan. Di samping itu adalah juga panduan dari Allah, tetapi itu adalah bentuk panduan rentetan panduan Allah kepada beliau dari dahulunya. Ini satu pada beliau. Tentang karakter masyarakat Makkah itu sendiri. Kenapa beliau memilih dakwah secara sir, secara sembunyi dulu? Dan ini juga pelajaran berharga. Pertama, karakter masyarakat Makkah itu sendiri. Masyarakat Makkah itu satu. Secara kedudukan, Quraisy itu adalah suku yang mendapatkan wilayah istimewa dalam ibadah di Jazirah Arab. Artinya, orang Arab selain dari Quraisy, kalau mereka datang ke Makkah, otomatis panduan ibadah itu di tangan Quraisy. Artinya, Quraisy ini ada satu keyakinan mereka ahli dalam agama yang mereka anut. Dan mereka menjadi sosok pemandu atau mereka menjadi pengatur wilayah agama itu sendiri. Nah, kalau datang ajaran baru, tentu akan menimbulkan gesekan. Apalagi disampaikan secara terang-terangan. Dan tentu ini akan menimbulkan pergesekan yang sangat kuat. Terutama, wilayah-wilayah agama itu kadang dipegang oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang di sana juga ada unsur bisnisnya. Apa unsur bisnisnya? Contohnya salah satunya. Tentu perdagangan. Kalau jemaah haji, sampai sekarang masih dagang jemaah haji. Penginapan. Apa lagi? Kain ihram. Jadi dulu Quraisy itu menetapkan tidak sah haji ihramnya kalau kain ihram itu dibawa dari rumah. Ihram itu mesti dari kota Makkah sendiri. Nah, kita kan enak hari ini. Nabung di BNI, dikasih ihram. Untung nggak belinya di Makkah. Padahal ihram di Makkah lebih murah lagi tuh. Hari ini. Lebih murah dan lebih banyak variasinya. Tapi dulu ihram itu ditetapkan, kain ihram itu ditetapkan harganya luar biasa mahalnya. Sehingganya siapa yang tidak bisa membeli kain ihram itu ada risikonya. Dia kalau ingin tetap sah ibadahnya, maka tidak boleh pakai kain ihram. Hanya ada tawafnya yang tidak berpakaian. Dan itu terjadi. Tentunya kalau kemudian secara terang-terangan kemudian datang ajaran baru dan melabrak ini, otomatis kan ada sendi ekonomi yang goyang. Dan tentu kalau ekonomi yang goyang, pasti reaksinya akan besar. Quraisy pemegang wilayah agama. Dan secara tidak langsung ada unsur ekonomi keuntungan di sini. Dan keuntungan itu banyak dikuasai oleh pembesar Quraisy. Satu. Kedua, Quraisy itu dikenal pemimpin-pemimpin ini sombong. Apalagi orang kalau sombong itu sangat susah diberi masukan. Dengan datangnya ajaran baru tentu akan menimbulkan kegesekan. Itu pasti kita pahami itu. Ketiga, ini masalah yang paling karakter Quraisy itu sendiri. Karakternya apa? Karakter Quraisy itu mereka gampang cekcok. Kalau gampang cekcok, gampang marah. Apapun masalah yang terjadi di Quraisy, penyelesaian bagi mereka cuma satu, pedang. Apapun masalah, solusinya cuma satu. Tidak selesai, keluar pedang. Tipikal masyarakat seperti ini yang akan disampaikan ajaran baru secara terang-terangan, otomatis berapa pedang nanti akan keluar. Artinya Rasul paham betul karakter kulikai, parangai. Apa itu? Parangai orang kampung beliau sangat mengerti beliau. Akhirnya beliau mengajarkan kepada kita apa cara dakwah yang disampaikan itu gimana. Dakwah itu kan kebaikan, bahkan bimbingan. Bukankah yang disampaikan Rasul di sini adalah pesan-pesan dari Allah, bimbingan-bimbingan dari Allah. Walaupun itu bimbingan dari Allah, tapi ada caranya. Kalau salah cara, reaksi di tengah masyarakat pasti terjadi. Dan ini yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Dakwah enggak merujuk kepada cara panduan Rasul.
benar yang kita sampaikan itu ajaran Nabi, benar yang disampaikan itu pendapat begini, tapi kan ada caranya. Kalau melabrak, tidak memperhitungkan kondisi masyarakat, apa sebelumnya yang dianut oleh masyarakat, keadaan kita masyarakat gimana, kemudian langsung ditumpahkan ilmu itu sendiri, tentu menimbulkan kegoncangan, menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Akhirnya panduan tidak menjadi panduan, tapi menjadi sumber kerusuhan. Siapa yang disalahkan di sini? Yang salah adalah yang dakwah. Sebab mereka yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Belajarlah kita kepada Rasul. Tidak semua pendapat itu mesti disampaikan ke tengah masyarakat. Kalau disampaikan akan berakibat kepada ricuhnya masyarakat. Bahkan kaidah diberikan oleh ulama. Jika terjadi kemungkaran di tengah masyarakat dan kita ingin merubah kemungkaran itu sendiri. Contohnya kita tahu, ini mungkar, ini salah, ini rusak sebenarnya. Kenapa? Harus kita rubah. Kenapa Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' falyughayyirhu bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau membiarkan itu iman yang lemah. Ada caranya. Tangani langsung orang tuh. Pakai tangan kan, kekuasaan. Enggak lisan, langsung dilabrak seperti itu. Apakah seperti itu memahami hadis? Ternyata tidak. Hadis benar, cuma cara praktek hadisnya yang tidak benar. Cara memahami hadisnya yang tidak benar. Ulama mengatakan jika ada satu kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian kita akan merubah kemungkaran itu. Jika seandainya setelah melakukan usaha kemungkaran itu akan berdampak kemungkaran yang lebih besar, maka jangan lakukan, kata beliau. Itu kaidah yang diberikan ulama. Jika menimbulkan reaksi yang fatal, jika menimbulkan kegoncangan di tengah masyarakat, biarkan dulu. Sampai waktunya nanti ini bisa dicabut. Dan itu ada tahapannya. Dan tidak harus melewati penyerangan kepada itu sendiri. Yang diajarkan Rasul di sini sangat luar biasa. Beliau ajarkan terlebih dahulu dakwah secara sir. Agar tidak terjadi gejolak di Makkah itu sendiri. Kalau terjadi gejolak di Makkah itu sendiri, walaupun yang disampaikan itu wahyu, berakibat fatal. Masyarakat ribut. Dan akan terjadi perang saudara. Dan itu dihindari selama di Makkah 13 tahun. Apalagi akan berakibat nantinya ajaran wahyu yang disampaikan itu bisa-bisa mati sebelum berkembang. Habis sebelum berkembang. Di sini kita melihat betapa Rasul SAW mengajarkan dakwah tahapan. Tahapan dalam dakwah. Nah, berarti Rasul SAW menempuh dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan itu beliau lakukan menyampaikan ajaran Islam itu sendiri, wahyu Allah itu sendiri, hanya kepada orang yang beliau kenal, satu, dua, yang beliau baca, kalau orang itu menyampaikan, dia menerima dan tidak akan melakukan reaksi, penolakan. Berarti benar-benar terdata dan dipelajari objek dakwahnya itu. Yang beliau sampaikan itu kepada orang yang beliau kenal. Sebab kalau tidak dikenal pasti ditolak. So ini ajaran baru. Kedua, beliau kenal dan beliau paham nanti di saat ajaran ini disampaikan, udah Rasul itu sudah membaca reaksinya ini apa. Sehingganya benar-benar sangat rahasia. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab sirah, nanti selama aktivitas harian masyarakat Makkah yang telah masuk Islam ini dilarang membicarakan Islam. Artinya sesuai dengan aktivitas ke pasar belanja. Artinya dengan orang-orang yang kafir Quraisy itu tetap berinteraksi. Dan tidak bahkan dilarang mencela berhala itu sendiri. Sebab kalau dicela berhala tentu nanti akan terbaca. Beliau sampaikan dakwah itu sendiri ke
orang-orang yang beliau yakin orang itu tidak melakukan penolakan, artinya menerima. Selanjutnya, apa yang beliau lakukan kepada mereka yang telah beriman? Dibuatlah pertemuan rahasia, di mana di Syi'ib Makkah. Syi'ib itu apa? Kita akan tidak paham sirah kalau kita lihat Makkah hari ini. Sebab Makkah di zaman Rasul itu sendiri tidak sama dengan Makkah hari ini. Bedanya apa? Bedanya di wilayah geografisnya. Di sekitaran Ka'bah itu sendiri, di zaman Rasul banyak bukit-bukit. Yang bukit itu hari ini sudah didatarkan. Itu masalahnya. Mana bukit Sofa, mana bukit Marwah. Itu kan hari ini nggak terlihat lagi. Apalagi bukit Marwah itu tinggal hanya, di dam itu tinggal hanya sebesar apa? Kasur. Bukit Sofa mungkin udah dipangkas lagi. Yang Jabal Qubais juga udah dipangkas sebab di atasnya dibikin lagi istana. Jabal Umar udah habis. Udah banyak bukit-bukit yang habis di Makkah sendiri. Di zaman Rasul, bukit-bukit itu utuh. Nah, cara yang dilakukan setelah para sahabat itu beriman, dilakukanlah pertemuan rahasia, rutin dan terkoordinir. Bertemu di mana? Di Syi'ib. Apa itu Syi'ib? Syi'ib itu adalah dataran rendah antara dua bukit. Apa namanya kita? Lembah. Apa namanya? Ngarai, apa nama itu? Pokoknya ada bukit nanti pertemuan bukit kan nanti ada dataran rendah itu. Karena bukit Makkah ini banyak, makanya ada pepatah Arab tuh ahlu Makkah adra bi syi'ibiha. Penduduk warga Makkah itu paling tahu tentang Syi'ib. Syi'ib itu banyak ratusan. Ini Syi'ib ini Syi'ib ini. Lembah ini lembah nama apa nama itu? Lurah-lurah lah nama. Pokoknya kayak gitulah namanya. Kan nanti kadang satu bukit ke bukit lain itu kan ada lapangannya itu. Makanya kalau kita pergi ke Mina, kita temu nanti kata orang nama pemandu haji Indonesia itu namanya Masjid Pasir namanya kata orang Indonesia. Masjid Pasir namanya. Ada yang pernah ketemu ke sana? Itu tuh bukan Masjid Pasir, ada masjid dibangun, Masjid Aqobah namanya itu. Masjid Aqobah itu, ini Masjid Aqobah, ini Jumroh kan? Jumroh. Kita berdiri Jumrohnya, kelihatan masjid nih. Padahal antara ini dulu bukit lah. Yang bukit ini hari ini udah ditebas. Di sinilah lokasi Bai'ah Aqobah itu. Artinya apa? Rasul mencari tempat tersembunyi untuk bertemu. Nah, seperti itu juga di awal-awal Islam itu, 3 tahun pertama itu di mana sholat. Nah, bertemunya Rasul dengan para sahabat itu ada jadwal tertentu, waktu tertentu, di tempat tertentu yang jauh dari tidak diketahui warga Makkah. Itu satu. Dan benar tidak diketahui oleh orang Makkah. 2, cara kedua, setiap yang masuk Islam, dia tidak tahu siapa yang duluan dari beliau. Sehingganya ketemu nanti periwayatan-periwayatan hadis, beliau mengatakan, saya orang keempat masuk Islam. Yang lain, saya orang keempat masuk Islam. Yang lain, saya orang keempat masuk Islam. Artinya apa kata para ulama? Sampai-sampai tidak tahu, saya ini Islamnya yang keberapa. Tapi nanti ketemunya nanti kan di Syi'ib itu. Selanjutnya, syariat yang turun pertama kali saat itu adalah solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Dan diajarkan langsung tata cara berwuduk dan istinja. Dan itu yang diajarkan Rasul. Dan kemudian solat berjamaah, solat di Syi'ib ini. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Setelah itu, kemudian Rasul melihat ada strategi selanjutnya. Apa itu? Yaitu perlu pertemuan yang lebih dekat. Karena Syi'ib ini jauh, pendelegasian pertemuan yang lebih rahasia. Yaitu dipilih satu rumah dekat di jantung kota Makkah itu sendiri. Tempat posisinya di kaki Bukit Sofa, antara Bukit Sofa dengan, ini Bukit Sofa,
Ini istana ini tuh, di sini. Ada rumah di sana namanya sahabat Arqam bin Abi Arqam. Di rumah itulah dipilih oleh Rasul sebagai tempat pertemuan rahasia. Siapa itu sahabat mulia Arqam bin Abi Arqam? Beliau pemuda, belum menikah, makanya rumah beliau dipakai. Kenapa rumah bujang ini dipakai? Bukan rumah orang menikah. Kalau rumah orang menikah dipakai, orang berkeluarga, nanti orang lihat ini rumah ini seringkali orang bertamu. Ada apa nih? Dan bertamunya sampai tengah malam lah. Itu menimbulkan iltifatun nazar, menimbulkan nanti kecurigaan. Tapi kalau anak muda berkumpul-kumpul di tengah rumah, ada kerajuran tuh. Ya nak biasalah anak muda orang kan. Abang-abang ayah, orang nggak peduli. Sampai baca Rasul sampai seperti itu. Dikaji oleh para ulama. Kenapa yang bujang dipilih rumahnya? Agar orang nggak ngambil pusing. Orang berkumpul di rumah itu orang nggak peduli. Eboh orang di rumah itu orang nggak peduli. Manga orang di rumah itu nggak peduli. Orang kalau masuk di rumah itu orang nggak peduli. Nah, itu maklum anak bodoh. Kawannya banyak. Cerah. Sampai seperti itu strategi Rasul mengajarkan. Itu berlangsung selama 3 tahun. Penutupnya apa? Turun wahyu selanjutnya, perintah untuk berdakwah ke karib kerabat. Dakwah secara terang-terangan. Nah, apa hasil dakwah selama 3 tahun dengan konsep metode dakwah secara rahasia ini? Dengan menempuh jalan yang kita jabarkan tadi. Hasilnya adalah dalam kitab sirat disebutkan minimal terdata itu ada yang terdata kalau kita buka kitab Sirah Ibn Hisham disebutkan nama-nama itu. Dari kabilah ini ada, di kabilah ini ada, kabilah ini ada, kabilah ini ada. Dengan terdata itu ada sekitar 130 yang masuk Islam, laki-laki dan perempuan. Selama 3 tahun dakwah secara sir. Nama-namanya disebutkan lengkap itu dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Dari suku mana, dari kabilah mana, dan dari Quraisy, di luar Quraisy ada. Quraisy itu ada 12 suku. Kedua-belas suku itu masing-masing ada yang beriman, ada yang tidak. Dari 12 suku itu beriman itu ini namanya beliau. Di luar Quraisy itu sendiri ini. Hasilnya apa? Dalam kitab Sirah terdata ada sebanyak 130 yang beriman di fase dakwah sembunyi. Generasi hasil dari dakwah sir ini 130 orang ini disebut generasi terbaik, yaitu as-sabiquna awwalun, generasi awal. Dan itu istimewa. Sebab kenapa? Mereka nanti yang mendapat reaksi di fase perubahan dakwah. Perubahan strategi nanti mereka nanti yang menerima akibat. Dirubah strategi dakwah secara Allah robah, dakwah itu terang-terangan, dan mereka lah nanti yang mendapat siksaan nanti. Sehingga mereka begitu istimewa dalam peradaban Islam ini, yaitu as-sabiqunal awwalun, generasi Islam pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasannya belum selesai, kita rencananya mau masuk mukadimah dakwah bil jahran, tapi karena waktu sudah masuk, jadi semoga pekan depan kita lanjutkan, kita masuk kepada dakwah jahran. Intinya di sini kemudian kita bisa belajar bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita kebaikan itu tidak langsung harus disampaikan. Lihat kondisi masyarakatnya dulu agar tidak menimbulkan kegoncangan reaksi yang berakibat nanti kebaikan itu, ajaran itu tidak diterima, malah ditolak, dan malah menjadi sumber fitnah di tengah masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum.